kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bisnis plan kami yaitu Teras Studio Foto. Next. Next. Di sini beranggotakan saya sendiri, ada Nadina, dan rekan-rekan saya yaitu ada Putri, Pixi, dan juga Marcelina. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fotografi. Fotografi sendiri merupakan suatu proses untuk mendapatkan hasil, gambar, ataupun objek berupa momen, ekspresi, dan keindahan visual untuk keperluan seni, dokumentasi, komunikasi, bahkan keperluan pribadi yang dibidik melalui proses pencahayaan menggunakan kamera atau perangkat serupa. Nah, fotografi sendiri tentunya sudah terkenal di kalangan masyarakat karena sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, seiring berkembangnya zaman, dunia fotografi juga ikut berkembang yaitu dengan adanya fotografi digital yang akan memudahkan segala urusan di bidang fotografi, yaitu memungkinkan untuk memiliki akses yang lebih besar, kualitas gambar yang lebih tinggi, dan juga kreativitas yang lebih besar. Maka dari itu, kita akan membuat bisnis berupa studio foto yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Ini di sini ada planning dan perencanaan. Untuk studio foto saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai kalangan dalam hal mengabadikan momen. Meskipun dengan berkembangnya zaman saat ini, smartphone pun mampu jika hanya untuk mengabadikan momen, namun tetap saja tidak mudah untuk langsung dicetak atau hanya hasil digitalnya saja, tidak dengan hasil cetak. Maka dari itu, studio foto hadir untuk membantu para masyarakat yang ingin mengabadikan momen secara permanen. Nah, di sini kita menamai bisnis ini yaitu Teras Studio Foto. Kata teras sendiri mencerminkan lokasi fisik studio yang berada di atas lantai suatu bangunan yang menggambarkan tempat yang ramai untuk berkumpulnya para pelanggan yang hendak merayakan momen-momen spesialnya. Selanjutnya itu ada visi dan misinya. Untuk visi, menjadikan studio foto yang terkemuka dan terpercaya dalam mengabadikan momen. Untuk misi, memberikan layanan menarik dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada layanannya. Untuk layanan yang pertama itu ada foto studio. Untuk foto studio ini kami menyediakan studio foto dengan berbagai tema yang akan sesuai dengan keinginan para pelanggan, di mana dalam studio foto ini didampingi oleh para tim kreatif dari studionya. Di mana lainnya diinginkan seperti potret keluarga, potret pribadi, potret pernikahan, dan prewedding. Selain itu juga ada self foto. Selain kami menyediakan jasa foto dengan tim yang membantu, kami juga menyediakan self foto. Suatu lainnya yang mana pelanggan bisa mengekspresikan lebih bebas lagi karena tidak didampingi oleh tim dari studio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadina. Baik, selanjutnya ada organizing. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Tentunya ada owner yang dimana memiliki kepemilikan bisnis ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan juga pengembangan dari bisnis ini. Lalu ada finance yang dimana memiliki peran dalam mengatur arus keuangan, menghitung total pendapatan dan juga pengeluaran. Lalu ada marketing yang dimana bertanggung jawab untuk membuat perencanaan pemasaran lalu mengembangkannya agar bisa dilihat oleh masyarakat. Yang terakhir ada produksi, yang dimana di dalam produksi ini tentunya terdiri dari orang-orang yang penting di dalam bisnis ini, yaitu ada fotografer, editor, dan juga tim kreatif. Selanjutnya ada sumber daya fisik, yaitu yang pertama ada kamera. Kamera ini tentunya merupakan alat utama yang dibutuhkan di dalam bisnis ini. Lalu ada peralatan tambahan. Peralatan tambahan itu seperti lensa kamera, pencahayaan, latar belakang, dan juga tripod. Lalu ada mesin cetak. Nah, mesin cetak juga termasuk ke dalam alat yang penting di dalam bisnis ini, yaitu untuk mencetak hasil foto yang sudah terpotret. Yang terakhir ada komputer dan juga perangkat lunak.
yaitu alat yang digunakan untuk mengedit atau untuk memonitor hasil dari pemotretan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pixi, silakan. Nah, selanjutnya ada actuating. Jadi, actuating ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah melakukan riset pasar. Jadi, riset pasar ini dilakukan untuk mengetahui target pasar, pendapat, serta umpan balik dari konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk suatu bisnis. Nah, teras studio foto ini tuh melakukan riset pasar agar dapat mengetahui tempat dan lokasi yang strategis agar mudah diakses atau ditemukan oleh pelanggan. Nah, untuk lokasinya, jadi Teras Studio Foto ini mengambil lokasi di Kota Bandung, yang dimana merupakan salah satu kota yang cocok dengan kebiasaan orang-orang yang menyukai atau memiliki antusias tinggi terhadap foto cetak, yang mana setiap momen berharga mereka itu memilih untuk diabadikan. Maka dari itu, studio foto ini akan memfokuskan di Kota Bandung. Terus ada pengadaan sumber daya. Jadi setelah menemukan lokasi yang cocok, selanjutnya yang dilakukan oleh Teras Studio Foto ini adalah menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada saat akan melakukan kegiatannya. Terus ada training karyawan. Jadi Teras Studio Foto ini akan melakukan training karyawan, yaitu berupa penggunaan peralatan fotografi, pengeditan foto, serta pengelolaan sesi foto. Jadi, terus ada pemasaran dan promosi. Jadi Teras Studio ini akan melakukan aktivitas pemasaran seperti membuat dan menjalankan iklan online dan juga membuat brosur, serta berpartisipasi dalam pameran fotografi. Terus ada pelayanan pelanggan. Jadi di sini Teras Studio Foto di sini akan mengatasi pertanyaan sekaligus permintaan pelanggan dan akan memberikan informasi mengenai tentang paket layanan dan juga akan menjadwalkan sesi foto. Terus ada pengeditan foto. Jadi setelah sesi foto selesai, Teras Studio Foto ini akan melakukan kegiatan pengeditan sebelum fotonya diserahkan kepada pelanggan atau konsumen. Terus ada keuangan. Jadi untuk bagian keuangan, dia akan mengelola keuangan dari bisnis ini termasuk faktur, pembayaran, pencatatan pengeluaran, serta pembayaran pajak. Terus yang terakhir ada penilaian kinerja. Jadi Teras Studio ini akan melakukan kegiatan berupa evaluasi terhadap kinerja studio foto ini. Dia mengevaluasi kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan ataupun perubahan atau yang ingin ditambahkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Baik, terima kasih Pixi. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling. Controlling di dalam manajemen itu seperti yang kita ketahui yaitu merupakan pengendalian. Pengendalian ini tentunya memiliki fungsi agar tujuan usaha yang sedang kita lakukan bisa tercapai. Nah, lalu bisa melihat bagaimana performa diterapkan di dalam suatu usaha dengan adanya pengawasan dalam menjalankan tugas di setiap masing-masing divisi. Nah, controlling ini juga bisa melihat sejauh mana kemampuan para pekerja berhasil memenuhi target tujuan perusahaan atau malah sebaliknya. Lalu di tahap next. Lalu di tahap controlling ini juga meliputi yang pertama ada aturan pekerjaan. Nah, aturan pekerjaan yang harus dipatuhi oleh karyawan itu seperti seragam yang diterapkan, lalu serta jam kedatangan sesuai jam operasional yang berlaku. Yang kedua, memeriksa serta merawat inventaris yang ada di studio, seperti memastikan kamera, komputer, dan juga mesin print harus dalam keadaan baik serta optimal. Yang ketiga, mengelola manajemen jadwal, karena jika manajemen jadwal tidak sesuai, maka pengunjung yang datang akan ada pemadatan di studio. Yang keempat, membuat laporan keuangan secara berkala yang bertujuan untuk menghindari dari kerugian, juga untuk mengetahui keuntungan yang sudah didapatkan. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi kinerja karyawan di teras studio foto untuk mengetahui kinerja tersebut meningkat atau mungkin menurun. Adapun SOP atau standar operating prosedur yang berlaku di teras studio foto. Yang pertama ada pemotretan.
di dalam pemotretan ini kita melakukan pemeriksaan peralatan fotografi dan memastikan semuanya harus berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, memeriksa kebersihan dan ketersediaan peralatan seperti tripod, lampu studio, dan aksesoris lainnya. Lalu yang ketiga, menentukan posisi kamera yang optimal berdasarkan pemotretan. Lalu yang kedua ada editing, memastikan komputer dan perangkat lunak editing harus siap untuk digunakan. Lalu membuka file foto yang akan diedit dan membuat salinan cadangan. Lalu mengatur kecerahan kontras. Lalu di pencetakan memastikan bahwa file foto yang telah diedit siap untuk dicetak dengan kualitas yang sesuai dengan diinginkan. Lalu memilih jenis media cetak yang sesuai dengan keinginan customer. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Nadina. Baik, mungkin sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.